sampai ke mancanegara. Kali ini gue berkesempatan untuk melihat lebih dekat tempat ini hanya di My Trip, My Adventure. Makassar adalah titik awal petualangan saya. Saya dari sini di My Trip, My Adventure. Itu yang diperlukan untuk sampai ke Tanah Toraja harus ditempuh sekitar 8 sampai 9 jam. Lama juga ya, bisa tua di jalan nih. Di tengah perjalanan, gue sempat berhenti dulu nih bro. Katanya ada warung makan yang enak banget. Selama perjalanan ada beberapa tempat unik yang mungkin akan kita temui. Salah satunya adalah tempat ini. Katanya di sini kita bisa makan nasu palako. Oh, pesan ini dong, apa nasu palako ya? Nasu palako itu yang Iya. hijau. Oke, saya pesan satu ya kalau gitu ya. Nasu paleko adalah makanan khas daerah Pinrang, yaitu bebek muda yang dibumbui dengan rasa yang pedas. Oh ini dia nih, bebek goreng. Yang nasu palako aja itu yang mana? Oke, siap, makasih. Berapa satu banyak kan? Ya itu aja dulu bu. Rasanya ajib nih, enak banget. Rasanya nempel terus di lidah gue bro. Kalau lu ke Toraja, lu wajib mampir ke tempat ini. Mana. Jadi nasi palako ini adalah makanan khas daerah Pinrang. Kalau soal rasa, ini wajib. Perjalanan ke suatu tempat emang selalu banyak menyimpan cerita. Banyak hal-hal yang gak terduga yang bisa kita temui di sepanjang jalan. Pak. Kiri besar pak. Namanya bagus banget. Bu, boleh ke atas? Oke. Ini salah satu hal nggak terduga lainnya bro. Di perjalanan ini kami bisa aja ngelihat view yang keren banget kayak gini. Salah satu lukisan Tuhan yang tidak boleh kita lewatkan saat kita menuju ke Toraja adalah tempat ini. Kalau sini menyebutnya Gunung Nona. Gunung Nona ini terletak di Kabupaten Enrekan, sekitar 300 km dari kota Makassar. Disebut Gunung Nona karena, maaf, katanya sih menyerupai itunya wanita. Apanya ayo? View-nya keren banget bro. Gak puas-puas liatnya, apalagi ditemani sama segelas kopi. Sempurna. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya sampai juga kami di Tanah Toraja. Toraja kan sangat terkenal dengan upacara kematiannya. Nah kebetulan ada seorang penduduk di sini yang sedang melangsungkan adat tersebut. Saya pengen tahu, pasti bro-bro juga pengen tahu seperti apa sih upacara yang sangat terkenal dengan biaya yang cukup mahal, bahkan lebih mahal dari sebuah upacara pernikahan. Lokasinya di sebelah sana. Yuk. Kebetulan banget, gue bisa datang di saat yang tepat. Kebetulan ada warga yang lagi ngadain upacara Rambu Solo. Nah, yang depan kita nih kerbau-kerbau yang nanti akan dipotong. Jadi memang tradisinya kental banget dengan upacara pemotongan kerbau yang juga akan berlangsung hari ini. Kita langsung ke dalam aja. Ternyata ini emang bukan acara kecil bro. Di sini udah banyak orang yang siap untuk menyaksikan kerbau-kerbau itu disembelih. Ini sekarang sudah terjadi upacara pemotongan kerbau di dalam dengan beberapa adat. Kita pengen lihat lebih jauh dong. Yuk. Rambu Solo diadakan sebagai penghormatan terakhir keluarga untuk orang yang meninggal. Menurut adat Toraja, upacara ini untuk menghantarkan arwah orang yang sudah meninggal menuju ke alam roh. Salah satu bagian penting upacara ini adalah menyembelih kerbau. Orang sini bilangnya matinggoro terong. Jumlah kerbau yang disembelih jumlahnya beragam, tergantung dari status sosial keluarga tersebut. Kerbau yang disembelih bukan sembarangan kerbau loh bro, tapi kerbau bule yang harganya bisa mencapai puluhan juta bahkan miliaran. Widih,
Cara nyembelihnya juga beda, bro. Kerbau disembelih dengan cara menebas lehernya hanya dengan sekali tebasan. Waduh, ngeri gue liatnya. Nggak tega, bro. Berarti kalau untuk pemotongan kerbau sendiri itu ada minimalnya tidak kalau untuk upacara? Ada minimalnya, yang paling minimal 1 ekor. 1 ekor? Ya, paling tinggi di atas 24 ekor. 24 ekor. Tapi ada yang sudah lebih dari itu. Itu untuk menunjukkan apa itu? Satu, dua? Serata. Sebelum acara Rambu Solo ini digelar, biasanya jenazah dibalun terlebih dahulu. Mereka percaya arwah orang yang sudah meninggal tetap tinggal sampai upacara pemakaman. Lihat acara sebesar ini, gue jadi penasaran nih bro, sama biaya yang dikeluarkan. Kepo yuk. Ya, saya turut berlasungkawa dulu atas meninggalnya mertua ini. Nah ini kalau upacara seperti ini menghabiskan biaya berapa banyak itu kira-kira? Kalau saya 4 ekor saya potong ini. Ada yang harganya 110 juta. Berapa kira-kira habis ini? Ada 1 miliar? Ya mendekati. Wow, suatu harga yang fantastis. Kalau gue salut banget. Mereka rela melakukan ini semua sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk almarhum. Indonesia emang terkenal sama kebudayaannya yang beragam. Dan salah satu wilayah yang masih memegang teguh adat istiadat itu adalah Tanah Toraja. Setelah ngelihat upacaranya yang unik, gue makin penasaran sama kuburannya orang Toraja. Nah, untung Ibu Agustin ini mau antar gue ke makam-makam keluarganya. Sampai juga kami di tempat pemakamannya. Kuburannya terbuat dari batu, bro. Orang Toraja menganggap tanah adalah elemen suci yang menumbuhkan kehidupan. Sehingga mereka berpikir bahwa jenazah lebih baik disimpan di dalam batu. Oh ini rumahnya nih Pak ya? Iya. Ini ada foto siapa Pak? Suaminya ibu yang meninggal. Oh yang meninggal tadi ya? Ini dalamnya ini besar, luas. Iya. Selain kubur batu, di tempat ini juga ada batu-batuan yang tinggi berbentuk menhir. Keren banget bro. Katanya, jumlah menhir di sini ada sekitar 102 buah. Dan kerennya lagi, batu-batu ini tidak berdiri secara alami, tapi dibuat oleh manusia. Wow. Kalian boleh bangga sebagai orang Toraja, karena di tengah era modernisasi ini, kalian tetap mempertahankan kebudayaan yang diwarisi oleh leluhur. Sekarang, gue sama teman-teman MTMA mau ke desa yang masih kental kebudayaannya. Nah, rumah-rumahnya masih asli bro. Yuk. Ini adalah desa Ketekesu yang disebut-sebut sebagai potret kebudayaan yang paling lengkap di Tanah Toraja. Keindahan alamnya dikepung pegunungan, hamparan sawah yang luas terbentang, dan juga barisan rumah adat yang usianya udah lebih dari 300 tahun. Di belakang saya ini ada yang namanya tongkonan atau rumah-rumah orang Toraja. Nah ini biasanya untuk melambangkan. Jadi kalau di Toraja sendiri kan biasanya kalau ada yang meninggal ada upacara pemotongan
kebo, ya kan? Yang tadi kita udah lihat. Yoi. Nah ini biasanya tanduknya ditaruh sebagai lambang berapa banyak kerbau yang mereka sudah potong atau sudah berapa banyak yang meninggal. Biasanya juga sebagai strata. Unik nih, kalau dilihat-lihat, tongkonan ini hampir mirip sama rumah gadang di Minang ya bro. Semua rumah tongkonan di sini ternyata mengarah ke utara, yang melambangkan kalau leluhur mereka berasal dari utara. Dan ketika nanti mereka meninggal, mereka yakin akan berkumpul bersama arwah leluhurnya di utara juga bro. Tapi sayang nih, kebanggaan gue sedikit terusik sama sampah-sampah ini. Wah, sedih rasanya bro, lihat warisan budaya kita dikotori kayak gini. Kalian kalau melihat demikian, angkat sampahnya. Oke, buang semua dulu. Buat lo yang mau datang ke sini, dijaga ya tempatnya. Nyampah sembarangan nggak asik. Oke, kita orang Indonesia, budayanya adalah budaya kebersihan. Oke, jadi nyampah sembarangan nggak asik. Karena sampah, tempatnya di tempat sampah. Nyampah sembarangan nggak asik. Orang ada tempat sampah yang buang sembarangan. Pak, ini bukan sampah pak. Hah? Ini motor orang. Motor bapak itu. Bapak sembarangan. Lagi pak. Selain kubur batu yang udah gue datangi, ada yang nggak kalah menarik nih bro. Di mana kita ini? Ini yang gue bilang tadi, ini namanya Honda. Nah ini dalam sini ada makam dalam goa. Jadi kalau lu mau tahu yang makam Romeo and Juliet versi Toraja sini. Dalam sini. Iya. Ini nanti masuknya pakai beginian. Tuh, mereka duluan. Iya silakan lu. Iya mari. Nanti kita menyusul. Pak, kita boleh pakai ininya? Siap. Diantar aja temenin sama bapaknya. Ayo Pak, antar sekalian. Londa ini merupakan salah satu gua makam paling populer di Toraja. Nah, kami juga harus menuruni sejumlah anak tangga. Dari atas sini sih kami udah bisa ngelihat tebing-tebing yang megah. Wih, keren. Sampai juga kami di depan Gua Londa. Di sini banyak peti mati yang disimpan dan digantung di tebingnya. Ada juga tau-tau yang disimpan di atas sini. Katanya sih ini adalah replika patung orang yang telah meninggal. Lihat tuh, mirip banget kan? Nah ini pintu masuk ke Gua Londa ya? Bener ya Pak? Iya. Pak, saya orangnya sebelah sini Pak, Pak, ngadepnya sini Pak. Nah, biar gantengnya kelihatan. Jadi itu panjangnya ada sekitar 30 meter ke dalam. Gua termasuk sering banget masuk ke dalam gua selama di MTMA. Tapi baru kali ini nih masuk ke dalam gua makam. Kayak apa ya? Gue main ayo-ayo aja. Gue ngobrol sama siapa tadi? Oh, makamnya di sini. Anehnya, meskipun banyak peti-peti di dalam gua ini, tapi gua nggak nyium bau mayat sama sekali loh. Jadi kayak nyusurin gua pada umumnya aja. Ternyata peti mati di gua ini disimpan di sela-sela gua. Gue juga sempat melihat beberapa tengkorak di sini. Jadi mereka kayak cuma ada celah-celah batu diselipin dan terus ditumpuk-tumpuk. Intinya mereka nggak mau ditanah. Pos deh. Ketinggian gua ini ternyata beragam bro. Ada yang tingginya cuma 1 meter dan kita harus menunggu untuk deh jadinya. Ini banyak yang ada untung rokok. Apanya itu? Yang bikin gua ini menarik adalah cerita Romeo and Juliet-nya. Jadi mereka meninggalnya dikuburkan di sini. Kalau di sini Romeo and Juliet-nya tempat sini Toraja ya. Boleh cerita lebih jauh nggak Pak? Cerita kayak gimana? Dulunya katanya itu satu lagi satu perempuan. Dulunya mereka pacaran, terus mau menikah lagi rezeki. Kenapa? Mereka satu-satukan. Oh, jadi pas berdekatan ya? Oh, itu yang Orang dilarang. Toraja kan mereka masih dianggap saudara kandung. Iya. Mereka ngambil yang kandung dari pohon dua-duanya. Dan dimakamkan di sini. Iya. Itu satu peti dia pakai. Oh, tapi saat dimakamkan akhirnya mereka pun bersatu lah. Bersatu di alam yang berbeda. Bukan
Mudah-mudahan mereka bisa bersatu di alam yang lain, bro. Yuk. Nah ini nih baru medannya, mantep. Ayo, Chris. Wih, ternyata gua ini unik juga, bro. Kami harus merangkak untuk sampai ke ruangan yang selanjutnya. Ini nih adventure sesungguhnya. Guanya sempit banget. Kalau lu mau kesini, agak-agak diet dulu ya. Celana gua nyangkut ah. Ini gimana? Aman. Ya. Aman. Mas. Depan ada. Gila, susah banget. Wah, sampai juga kami di ruangan kedua. Nah ini kita kemana Pak? Oh sini bisa lihat kelelawar. Oh yuk kita lihat kelelawar dulu. Ternyata gua ini juga berfungsi sebagai habitatnya kelelawar. Mumpung lagi di sini, kita lihat yuk. Guanya berair bro. Meski difungsikan sebagai makam, tapi gua ini masih hidup, bro. Lihat tuh, masih ada tetesan air yang nantinya bakalan membentuk stalaktit dan stalagmit. Dari sela-sela guanya juga masih banyak air yang keluar. Apa itu? Di mana? Ini adalah sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga sama hidupnya. Tempat-tempat bersejarah di Indonesia udah banyak yang dirusak. Kita sekarang bikin generasi Christmas Indonesia. Sayang banget, di dalam gua ini ternyata banyak coret-coretan. Aduh, inget ya bro, coret-coret sembarangan itu norak. Nah, kekayaan alam ini harus dijaga. Cukup puas melihat kebudayaan yang ada di Toraja. Kali ini gue bakal ajak teman-teman MTMA untuk ngelihat kekayaan alam yang dimiliki di tempat ini. Yep, kali ini gue mau rafting di Sungai Maiting. Tapi untuk sampai ke lokasi kami harus jalan kaki dulu. Kira-kira 1 kilometer. Santai bro. Tenang aja, jalanan di sini bersahabat kok sama kita. Jalurnya nggak sulit, apalagi pemandangannya bikin adem. Kami juga sempat ngelewatin rumah-rumah penduduk yang masih asli. Aduh, sungainya ternyata masih belum kelihatan bro. Nah, lanjut. Jalanan menurun bikin gua nggak bisa ngerem nih. Waduh, gara-gara asik jalan sendiri, gua jadi nggak merhatiin guide-nya nih. Lewat mana ya? Kenapa guru? Kita tersesat. Pak, lewat mana Pak? Bentar, ini kalau tersesat ada. Teriakan kayak gini emang jadi salah satu cara untuk memanggil teman saat kita ada di dalam hutan bro. Wah, mudah-mudahan jalurnya bener ya. Wah, lihat tuh, udah kelihatan bro aliran sungainya. Sekitar 30 menit lagi. Sampai juga kami di start raftingnya. Arusnya lumayan juga nih. Sebelum mulai, ada sedikit penjelasan dan simulasi dari kapten nih. Siap kapten? Tidak boleh berenang begini. Mana ya? Let's go. Rafting di Sungai Maiting ini katanya punya grade 3.
tingkatan lumayan untuk rafting nih. Dan kami bakal ngelewatin 6 jeram nih bro. Sayang kami datang di musim hujan, jadi airnya agak-agak coklat. Oke, babak pertama udah kita laluin. Menyusul akan Karena musim hujan, arusnya deras. Perlu ekstra tenaga untuk gerakin dayungnya. Olahraga banget. Oke, maju. Waduh, salah satu kameramen MTMA ada yang jatuh waktu ngelewatin jeram. Woles bro. Sungai di sini unik dan menarik banget bro. Dikelilingi tebing-tebing, pohon-pohon, dan batuan kecil. Ada juga pasir kayak di pantai. Sungai sepanjang 15 km ini juga banyak banget air terjunnya. Ada sekitar 10 air terjun. Gue penasaran nih, pengen naikin salah satu air terjunnya. Air terjun yang ini nggak terlalu tinggi kok. Lumayan mudah untuk dinaiki, tapi tetap harus hati-hati. Main air terjunnya. Lanjut lagi, karena katanya masih banyak spot yang kalau nggak ada jeram, arus di sini relatif cukup aman. Nggak terlalu deras kok. Jadi bisa sedikit santai sambil lihat-lihat keindahan alam. Wih, di sini banyak juga iguananya. Ada angsa liar juga tuh. Karena arusnya cukup tenang, bapak-bapak guide kami pada renang tuh. Kesempatan yang bagus untuk kerjain orang. Hehe. Kami juga sempat ngelewatin spot yang dikelilingi tebing-tebing tinggi. Ih, cantik banget. Wow, lihat bro. Ada air terjun yang cantik lagi. Stop, stop. Pak, berhenti dulu. Di seberang air terjun ini tersusun batuan alam yang seolah disiapkan Tuhan untuk kami. Spot yang pas untuk menikmati air terjun di seberang sana. Air terjun di depan gua ini cantik banget. Bertingkat-tingkat dan airnya langsung mengalir ke sungai. Gak bosan-bosan ya dipandangi. Tempat ini masih sangat alami dan bersih. Semoga tempat ini bakalan terus dijaga dan bersih ya bro. Cinta saya untuk Tanah Toraja, kebudayaannya yang terpelihara juga alamnya yang masih alami. Bikin gua kepincut sama tempat ini. Gak heran kalau Toraja terkenal sampai ke mancanegara. Indonesia bangga punya Toraja.